Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumaldin, NIM 206650084. Saya akan mereview materi yang telah diberikan. Oke, langsung saja. Bahasa program Arduino, pemrograman Arduino menggunakan struktur bahasa C. Mekanisme pemrogramannya Arduino sama dengan microcontroller pada umumnya. Mulai dari membuat sketch program, mengcompile, selanjutnya proses upload pada papan Arduino. Pengisian program dengan metode upload ialah mengisi papan Arduino dengan program yang sudah berbentuk hex atau hasil compile dari bahasa C ke bahasa mesin. Program Arduino dapat dibagi dalam 3 bagian utama: struktur, nilai-nilai, variabel, dan konstanta, dan fungsi. Struktur utama, ekspresi bilangan, struktur kontrol. Struktur utama, setup. Fungsi setup dipanggil ketika sketsa program dimulai. Fungsi ini digunakan untuk menginisialisasi variabel, mode pin, penggunaan library, dan lain-lain. Fungsi setup hanya akan berjalan sekali setelah power Arduino dinyalakan atau saat mereset papan Arduino. Contoh program 1.1. Program 1.1 akan menyalakan LED pada pin 13 selama 5 detik lalu mati. Eksekusi ini dilakukan hanya sekali. Loop. Setelah membuat fungsi setup, maka berikutnya adalah fungsi loop. Fungsi loop akan melakukan loop berturut-turut, di mana program akan dijalankan terus-menerus secara berurutan, dan loop untuk mengontrol papan Arduino. Contoh, program 1.2. Program 1.2 pada serial monitor akan menampilkan huruf H ketika tombol pada pin 3 ditekan, dan bila dilepaskan akan tampil huruf L. Komentar digunakan untuk memberikan keterangan pada program yang dibuat. Komentar tidak dieksekusi, maka komentar tidak menambah ukuran file hasil compile. Cara membuat komentar ialah sebagai berikut. Ekspresi bilangan. Dalam pemrograman bahasa C pada Arduino, bilangan dapat diekspresikan dalam beberapa format, yaitu binary ditulis dengan awalan huruf 0B, contoh B11110010, desimal ditulis biasa tanpa awalan, contoh 435, oktal ditulis dengan awalan angka 0, contoh 0753, heksadesimal diawali dengan 0x, contoh 0x5a. Struktur kontrol. Setiap program yang dibuat membutuhkan suatu kontrol, tak hanya perulangan namun suatu eksekusi dengan syarat tertentu juga diperlukan. Pengujian kondisi. If digunakan untuk mengecek suatu kondisi, jika benar maka perintah di dalam if akan dikerjakan. Contohnya itu, bisa dilihat gambarnya. If else, seperti dengan if, hanya saja ada dua pilihan pernyataan atau perintah. Jika kondisi benar maka perintah di dalam if akan dikerjakan. Jika kondisinya salah maka pertanyaan di dalam else lah yang akan dikerjakan. If else if, untuk melakukan pengecekan suatu kondisi lebih dari satu maka bisa menggunakan if else if. Switch sketch. Pernyataan ini digunakan untuk memilih kondisi yang sesuai untuk kemudian mengerjakan perintahnya. Bedanya adalah kondisi yang diuji berupa sebuah nilai variabel. Jika variabel memenuhi syarat dari salah satu case, maka dia akan mengerjakan pernyataan atau perintah tersebut. Misal, nilai variabel sama dengan 2, maka dia akan mengerjakan pernyataan perintah 2. Jika tidak memenuhi, maka dia akan mengerjakan default. Perulangan. While. Perulangan ini digunakan untuk membuat perulangan yang tidak terbatas selama kondisi dalam while benar. Perulangan while akan berhenti atau keluar setelah A mencapai angka 200. Do while. Perulangan ini akan melakukan pernyataan atau perintah lalu akan melihat kondisi dalam while. Jika benar maka pernyataan perintah akan dieksekusi kembali. Perulangan pertambahan A plus 1 akan dilakukan sampai nilai A 200. For digunakan untuk perulangan yang sifatnya terbatas. Inisialisasi nilai awal suatu variabel untuk proses perulangan. Kondisi-kondisi yang menentukan proses perulangan. Jika benar perulangan dikerjakan. Step. Tahap perulangan bisa dalam bentuk perkalian, pertambahan, pengurangan, dan pembagian.
Program tersebut akan menampilkan nilai A dari 0 sampai 10. Goto, perintah ini digunakan untuk melompat atau menuju perintah yang telah diberi label. Bisa dilihat contohnya. Return digunakan untuk memberikan nilai balik dari sebuah fungsi. Contohnya di samping, bisa dilihat gambarnya. Continue untuk melewati perulangan yang tersisa dari struktur looping, do, for, atau while. Bisa dilihat contohnya. Break perintah keluar dari pernyataan perulangan do, for, atau while juga digunakan untuk mengakhiri pernyataan dalam switch case. Sintaks semikolon digunakan untuk mengakhiri sebuah pernyataan. Curly braces, bagian utama dari bahasa pemrograman C yang digunakan dalam beberapa konstruksi yang berbeda dengan beberapa fungsi. Define, komponen C yang berguna yang memungkinkan programmer untuk memberi nama untuk nilai konstan sebelum program dikompilasi. Include digunakan untuk memasukkan perpustakaan atau library di luar di sketsa program. Operasi aritmatika digunakan untuk melakukan operasi aritmatika. Operasi aritmatika mempunyai hierarki paling tinggi dibanding operator pembanding dan operator logika. Bisa dilihat di sini. Operator pembanding digunakan untuk membandingkan suatu data ekspresi dengan data ekspresi lain dan menghasilkan nilai logika boolean benar atau salah. Tentu saja antara kedua data yang dibandingkan harus mempunyai tipe data yang sama. Bentuk dari operator relasional pembanding seperti pada tabel berikut. Bisa dilihat di sini. Operator logika digunakan untuk mengekspresikan satu atau lebih data. Ekspresi logika boolean yang menghasilkan data logika baru. Tabel operator logika dengan hierarki dari atas ke bawah adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di sini. Operator bitwise operator digunakan untuk operasi bit per bit pada nilai integer, terdiri dari operator not, and, or, XOR, SHR. Tipe integer atau char bitwise operator. Dari namanya sudah jelas, diketahui pasti berhubungan dengan bit. Biasanya digunakan untuk memanipulasi data bertipe bit dari tipe data integer atau byte. Bisa dilihat di sini tabelnya. Operator pertambahan dan pengurangan. Bisa dilihat sini tabelnya. Variabel adalah suatu wadah untuk menyimpan atau menampung data. Nama variabel dibebaskan namun ada peraturan tersendiri, seperti tidak boleh ada spasi, maksimal 32 karakter, dan tidak boleh menggunakan istilah baku dalam bahasa C Arduino karena dapat terjadi program yang error. Cara mendeklarasikan variabel sebelum digunakan sebagai berikut. Integer nilai underscore 1 titik koma atau bisa diisi dengan nilai titik 2 tipe data spasi nama variabel sama dengan nilai. Contoh integer nilai underscore 1 sama dengan 17 titik koma. Garis miring variabel bilangan tipe integer diisi nilai 17. Tipe data yang berbeda-beda memiliki kapasitas penyimpanan yang berbeda-beda pula. Berikut tipe data tersebut. Bisa dilihat di sini tabelnya. Pin input dan output. Pada papan Arduino Uno terdapat 20 pin I/O, yaitu 14 pin digital dan 6 pin analog. Inisialisasi fungsi pin I/O pada saat yang sama. Sebuah pin hanya bisa memiliki satu fungsi saja, baik input maupun output. Inisialisasi ini dilakukan pada fungsi setup dengan cara pin mode, nomor pin yang dikonfigurasi dari papan Arduino, mode input, input underscore pull up, output. Sebagai contohnya, jika pin nomor 3
akan dibuat menjadi inputan, maka pin mode dalam kurung 3, input balas kurung titik koma. Bila pin 3 menjadi output, maka pin mode dalam kurung 3, output balas kurung titik koma. Penulisan besar dan kecilnya huruf sangat berpengaruh. Perhatikan dengan seksama saat menulis program. Menulis data digital di pin output. Setelah membuat pin sebagai digital output, selanjutnya untuk menulis atau mengeluarkan logika data digital dengan perintah sebagai berikut. Digital write, pin value. Pin nomor pin digital output value high atau low. Sebagai contoh, pin mode 3, output balas kurung titik koma. Digital write 3 high balas kurung titik koma. Membaca data digital pada pin input. Jika sebuah pin dibuat sebagai inputan, maka kita harus menentukan aktif high atau aktif low. Jika aktif high, maka dibutuhkan resistor pull down. Jika memilih aktif low, cukup dengan memanggil resistor internal dengan pull up pada setiap pin Arduino. Sebelum melakukan pembacaan, maka perlu disetting untuk inputannya, pin mode. Pin nomor pin yang dikonfigurasi dari papan Arduino. Mode input, input underscore pull up. Setelah itu baru menuliskan ini, digital read dalam kurung pin. Pin nomor pin Arduino yang digunakan sebagai inputan. Contoh, pin 3 digunakan sebagai inputan pull up. Integer baca titik koma, pin mode dalam kurung 3, input underscore pull up balas kurung titik koma. Baca sama dengan digital read dalam kurung 3 titik koma. Serial dot print line dalam kurung baca titik koma. Hasil pembacaan pin 3 maka disimpan pada variabel baca. Menulis data analog di pin output PWM. Untuk menggunakan analog write dalam kurung balas kurung, tidak perlu menggunakan pin mode dalam kurung balas kurung untuk mengatur pin sebagai output. Cara menggunakannya sebagai berikut. Analog write dalam kurung pin, value balas kurung titik koma. Pin nomor pin Arduino digunakan sebagai outputan. Lihat datasheet pin Arduino. Value nilai PWM mulai dari 0 sampai 255. Contoh, pin 5 digunakan sebagai outputan PWM. Analog write dalam kurung 5,100 balas kurung titik koma. Membaca data analog di pin input IDC, analog to digital converter. Untuk menggunakan analog read dalam kurung balas kurung, tidak perlu menggunakan pin mode dalam kurung balas kurung untuk mengatur pin sebagai input. Cara menggunakannya sebagai berikut. Analog read dalam kurung analog pin balas kurung titik koma. Analog pin nomor pin Arduino yang digunakan sebagai inputan analog A0, A1, A2, A3, A4, A5 balas kurung. Contoh, membaca nilai analog pada analog pin A0 dan ditampilkan pada serial. Integer val sama dengan analog read dalam kurung A0 balas kurung titik koma. Serial titik print line dalam kurung val balas kurung titik koma. Time millis dalam kurung balas kurung. Millis adalah sebuah fungsi pada sintak Arduino yang berguna menjalankan waktu secara independen. Millis dapat menjalankan program dengan multitasking tanpa menghentikan kerja keseluruhan Arduino. Contoh, unsigned long time sama dengan millis balas kurung tutup kurung dalam kurung balas kurung titik koma. Serial dot print line dalam kurung time sama dengan titik koma. Micros menghitung dengan satuan mikrosekon sejak papan Arduino mulai menjalankan program hingga 70 menit. Setelah itu akan kembali ke 0 begitu selanjutnya. Delay jeda program untuk jumlah waktu dalam milidetik. Ada 1000 milidetik dalam 1 detik. Bisa dilihat contohnya. Delay microseconds
Jeda program untuk jumlah waktu dalam mikrodetik ada 1000 mikrodetik di milidetik dan 1 juta mikrodetik dalam detik. Bisa dilihat contohnya. External interrupts. Attacks interrupts. Anda harus menggunakan digital pin tool interrupt pin untuk menerjemahkan pin digital sebenarnya untuk jumlah interrupt tertentu. Misalnya, jika Anda terhubung ke pin 3 menggunakan digital pin to interrupt 3 sebagai parameter pertama yang attacks interrupt. Bisa dilihat tabelnya dan bisa dilihat sintaksnya. Parameternya bisa dilihat di sini tabelnya dan contoh programnya. Detach interrupt mematikan interupsi yang diberikan. Bisa dilihat tabelnya, bisa dilihat sintaksnya. Interupsi itu mengaktifkan kembali interupsi setelah dinonaktifkan oleh non-interrupts. Interupsi memungkinkan melakukan tugas-tugas penting tertentu di belakang program utama dan diaktifkan secara default. Beberapa fungsi tidak akan bekerja saat interupsi dinonaktifkan dan komunikasi yang masuk dapat diabaikan. Bisa dilihat contoh programnya. No interrupts. Menonaktifkan interupsi, Anda dapat mengaktifkan kembali mereka dengan interupsi. Interupsi memungkinkan melakukan tugas-tugas penting tertentu di belakang program utama dan diaktifkan secara default. Bisa dilihat programnya. Contoh programnya. Komunikasi serial merupakan komunikasi dua arah dari transmitter dengan receiver dan sebaliknya. Kita bisa melakukan komunikasi serial dengan memanfaatkan pin RX dan TX pada Arduino maupun pada USB. Cara menggunakan serial sebagai berikut. Bisa dilihat contohnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.